Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Luvita Dwi Aprilia dengan NIM 201600052 dan rekan saya Elinda Rahmawati dengan NIM 201600118. Kami dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Laporan Keuangan Bank. Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan proses atau yang dikenal sebagai banknot. Laporan keuangan bank disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja uang bank yang dicapai selama periode tertentu. Menurut kalian, ada berapa jenis laporan keuangan bank? Ada 3 jenis laporan keuangan bank. Yang pertama, laporan keuangan bulanan. Yang kedua, laporan keuangan triwulan. Dan yang ketiga, laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan bulanan. Yang pertama, laporan bulanan bank umumnya yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia untuk posisi bulanan Januari sampai Desember akan diumumkan pada homepage Bank Indonesia. Kedua, format yang digunakan untuk laporan keuangan publikasi bulanan tersebut sesuai format pada laporan keuangan bulanan. Ketiga, laporan keuangan bulanan merupakan laporan keuangan bank secara individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat bank dan seluruh kantor bank. Ada beberapa macam elemen dalam laporan keuangan bank bulanan. Yang pertama, neraca. Kedua, laporan laba atau rugi. Ketiga, laporan komitmen dan kontingensi. Keempat, laporan kualitas aktiva produktif dan informasi lain. Laporan keuangan triwulan. Laporan keuangan ini disajikan untuk akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan triwulan wajib diumumkan dalam surat kabar dan dalam homepage Bank Indonesia. Elemen yang wajib disajikan dalam laporan ini, yang pertama, adanya neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan komitmen dan kontingensi. Yang keempat, laporan kualitas aktiva dan informasi lainnya. Yang kelima, transaksi valuta asing dan derivatif. Yang keenam, kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya. Dan yang ketujuh, rasio keuangan. Laporan keuangan triwulan posisi akhir Maret dan September. Pedoman umum laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan triwulan terdiri dari laporan keuangan bank secara individu dan laporan keuangan bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan. Kedua, laporan ini wajib disusun dalam bahasa Indonesia dan angka-angka yang disajikan dalam jutaan rupiah. Ketiga, format laporan keuangan triwulan merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi. Keempat, pos-pos yang memiliki saldo nihil dalam format laporan keuangan publikasi triwulan yang diumumkan di surat kabar tetap harus dicantumkan dengan memberi garis pendek strip pada pos yang bersangkutan. Kelima, penyajian laporan keuangan triwulan. Keenam, bagi bank yang tidak memiliki anak, kolom konsolidasi dapat ditiadakan. Ketujuh, dalam format laporan triwulan, nama pemegang saham yang wajib dicantumkan perorangan atau perusahaan yang memiliki saham 5% atau lebih. 4. Dalam laporan keuangan triwulan. Yang pertama, neraca. Kedua, penghitung laba rugi dan saldo laba. Ketiga, daftar komitmen dan kontingensi. Keempat, transaksi valuta asing dan derivatif. Kelima, kualitas aktiva produk dan informasi lainnya. Keenam, penghitungan kewajiban penyediaan modal minimum. Dan yang ketujuh, rasio keuangan. Laporan keuangan triwulan posisi Juni. Pertama, bagi bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, bank wajib menyajikan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan daftar komitmen dan kontingensi perusahaan induk di bidang keuangan. Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki perusahaan induk di bidang keuangan, bank wajib menyajikan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan daftar komitmen
dan kontingensi perusahaan induk. Kedua, neraca dan laporan laba rugi perusahaan induk di bidang keuangan atau perusahaan induk wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Laporan keuangan triwulan posisi akhir Desember. Pertama, bagi bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, bank wajib menyajikan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan daftar komitmen dan kontingensi perusahaan induk di bidang keuangan. Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki perusahaan induk di bidang keuangan, bank wajib menyajikan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan daftar komitmen dan kontingensi perusahaan induk. Kedua, laporan keuangan sebagaimana dimaksudkan dalam poin 1 wajib diaudit oleh akuntan publik. Ketiga, neraca dan laporan laba rugi perusahaan induk di bidang keuangan atau perusahaan induk disesuaikan dengan neraca dan laporan laba rugi yang disajikan dalam laporan audit. Keempat, neraca dan laporan laba rugi perusahaan induk di bidang keuangan atau perusahaan induk wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Pedoman perhitungan rasio keuangan. Yang pertama, SHAR atau modal terhadap ATMR. Formulanya modal dibagi ATMR. Keterangannya, perhitungan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko dilakukan berdasarkan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum yang berlaku. Yang kedua, aktiva tetap atau AT terhadap modal. Formulanya aktiva tetap dan inventaris dibagi modal. Yang ketiga, aktiva produk bermasalah. Formulanya aktiva produk bermasalah dibagi total aktiva produk. Yang keempat, NPL atau kredit bermasalah terhadap total kredit. Formulanya kredit bermasalah dibagi total kredit. Yang kelima, penyisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP terhadap total aktiva produktif. Formulanya penyisian penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk dibagi total aktiva produktif. Yang keenam, pemenuhan PPAP atau penyisian penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk terhadap penyisian penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Formulanya penyisian penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk dibagi penyisian penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Yang ketujuh, ROE atau Return on Asset. Formulanya laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset. Yang kedelapan, ROE, Return on Equity. Formulanya laba setelah pajak dibagi rata-rata equity. Yang kesembilan, NIM atau Net Interest Margin. Formulanya pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva produktif. Yang kesepuluh, BOPO atau beban operasi terhadap pendapatan operasi. Formulanya total beban operasional dibagi total pendapatan operasional. Yang ke-11, likuiditas atau LDR, kredit terhadap dana pihak ketiga. Formulanya kredit dibagi dana pihak ketiga. Laporan keuangan tahunan. Selain disampaikan kepada pemegang saham dan Bank Indonesia, laporan tahunan bank wajib pula disampaikan kepada lembaga lain yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha bank, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Perbankan di Indonesia, Institut Bankir Indonesia atau IBI, dua lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, dan dua majalah ekonomi dan keuangan. Selain kewajiban penyampaian laporan tahunan kepada pihak-pihak tersebut di atas, bagi bank yang telah memiliki Homepack wajib menginformasikan laporan tahunan tersebut dalam Homepack bank. Laporan tahunan berisi 1. Informasi umum. A. Kepengurusan meliputi susunan Dewan Komisaris, direksi dan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan riwayat hidupnya. B. Rincian kepemilikan saham berupa nama pemilik dan besaran kepemilikan. C. Perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank yang memuat data mengenai: pertama, ikhtisar data keuangan penting sekurang-kurangnya mencakup pendapatan bunga bersih, laba operasi, laba sebelum pajak, laba bersih,
laba bersih per saham, aktivitas produktif, dana pihak ketiga, pinjaman diterima, total biaya dana atau cost of fund, modal sendiri, jual lembar saham yang ditempatkan dan disetor. Dan yang kedua, rasio keuangan yang wajib disajikan sekurang-kurangnya mencakup rasio keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan bank, khususnya bab tentang laporan keuangan publikasi bank umum. D. Sasaran, strategi, dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan usaha bank. E. Laporan manajemen yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan bank oleh pengurus atau manajemen dalam rangka good corporate governance dan sekurang-kurangnya mencakup pertama, struktur organisasi, yang kedua, aktivitas utama, yang ketiga, teknologi informasi, yang keempat, jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit usaha kecil. Yang kelima, tingkat suku bunga. Yang keenam, perkembangan perekonomian dan target pasar. Yang ketujuh, jaringan kerja dan mitra usaha baik di dalam ataupun di luar negeri dan lain-lain. Laporan keuangan tahunan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Laporan keuangan bank yang terdiri dari pertama, neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan termasuk informasi mengenai komitmen dan kontingensi. B. Laporan keuangan konsolidasi merupakan konsolidasi laporan keuangan bank dan perusahaan anak yang terdiri dari pertama, neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan termasuk informasi mengenai komitmen dan kontingensi. Laporan keuangan konsolidasi ini disertai dengan opini dari akuntan publik. Kas dan rekening giro Bank Indonesia. Apa itu kas? Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran naksa. Termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Dalam pengertian kas ini tidak termasuk komemoratif, koin emas batangan dan mata uang emas, serta valuta asing yang tidak berlaku lagi. Perubahan posisi saldo kas di bank umumnya disebabkan oleh A. Penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah, B. Penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia, C. Penggunaan untuk transaksi intern bank, misalnya untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Apa itu rekening giro Bank Indonesia? Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dana pada giro Bank Indonesia merupakan penyediaan likuiditas. Hubungan kantor pusat cabang dan antar kantor adalah hubungan antara kantor pusat utama dengan kantor pengembangan atau perwakilan yang skala usahanya lebih kecil dan merupakan bagian dari kantor pusat tersebar di daerah-daerah lain. Itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami berdua. Mohon maaf jika ada salah kata dan penulisan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.